Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, Mbak. Perkenalkan nama saya Valia Donatiani, yaitu sebagai konselor dalam sesi konseling kita hari ini. Sebelumnya nama Mbaknya siapa ya, Mbak? Nama saya Putri Andani ya, Mbak. Oh, Mbak Putri ya, Mbak. Gimana kabarnya Mbak Putri hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Mbak. Jadi perjalanannya gimana nih, Mbak, kesini? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar, Mbak. Alhamdulillah lancar ya, Mbak. Sekarang kesibukannya apa nih, Mbak Putri? Saya sekarang kuliah, Mbak, udah semester 7. Oh, udah semester 7 ya, Mbak? Iya. Sebelumnya apakah Mbak Putri pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah sih, ini baru pertama kali. Oh, baru pertama ya, Mbak? Iya, Mbak. Kalau begitu, saya jelaskan lebih dahulu ya, Mbak, apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli. Jadi tujuannya itu untuk membantu seorang konseli memecahkan masalahnya tersebut. Nah, dalam sesi konseling itu dibatasi oleh asas-asas ya, Mbak, yaitu ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, sama keterbukaan. Nah, dalam asas kerahasiaan ini Mbak Putri itu nggak perlu khawatir karena semua informasi yang Mbak Putri sampaikan itu tidak akan bocor atau hanya saya dan Mbak Putri saja yang dapat mengetahuinya. Kemudian yang kedua itu ada asas kesukarelaan, artinya Mbak Putri itu datang ke sini dengan sukarela atau tanpa ada paksaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Mbak Putri itu bersedia terbuka untuk menceritakan masalah yang Mbak Putri alami saat ini. Bagaimana, Mbak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Mbak. Oke. Selanjutnya dalam sesi konseling ini tuh dibatasi oleh waktu ya, Mbak. Waktunya kurang lebih 45 menit. Nah, jika dalam waktu 45 menit ini masalah Mbak Putri itu belum juga terselesaikan, maka kita bisa melakukan perjanjian untuk melakukan pertemuan berikutnya. Baik, Mbak. Oke, Mbak. Kita sudah menyepakati waktu ya, Mbak, dalam sesi konseling ini. Selanjutnya mungkin Mbak Putri ada yang ingin kita bicarakan bersama, Mbak? Ya, Mbak, jadi tuh gini, saya ada masalah di organisasi sama di perkuliahan. Nah, kalau di organisasi itu saya kayak diikutin jadi penanggung jawab di beberapa kegiatan ya, Mbak. Nah, saya itu jadi ngerasa pusing dan tertekan gitu loh. Oh, jadi Mbak Putri itu merasa tertekan gitu ya, Mbak? Karena selalu ikut sertakan dalam kegiatan organisasi tersebut. Nah, dalam hal ini tertekan itu maksudnya gimana ya, Mbak? Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut lagi? Jadi tertekannya tuh kayak gini, Mbak. Kayak ditanya-tanya terus loh. Kayak misal sertifikatnya kapan jadi, terus acaranya mau kayak gimana, terus juga follow up dulu sama pemateri kayak gitu, Mbak. Jadinya kan saya pusing ya, terus jadi tertekan gitu. Sedangkan aku juga banyak tugas kuliah kan. Oh, jadi gitu ya, Mbak. Jadi dalam organisasi ini tuh Mbak Putri selalu mendapatkan kepercayaan ya, Mbak, dari teman-teman Mbak, yaitu dijadikan sebagai penanggung jawab dalam suatu acara tersebut. Nah, dalam menjalankan tugas-tugas dalam organisasi itu Mbak Putri melakukannya dengan sukarela atau ada paksaan dari orang lain, Mbak? Awalnya sih sukarela ya, Mbak, karena aku sendiri yang mau bergabung kayak gitu. Tapi lama-kelamaan itu aku keberatan karena di awal itu aku belum banyak tugas kan. Tapi makin kesini kan tugasnya makin banyak dan tugas di organisasi juga udah makin tertekan lah. Itu, Mbak. Oke, baik. Dari cerita Mbak Putri tadi, maka hal itu termasuk ke hal yang positif ya, Mbak, karena Mbak Putri itu selalu mendapatkan kepercayaan dari teman-teman Mbak bahwa Mbak Putri itu dipercaya menjadi penanggung jawab dalam acara tersebut. Akan tetapi di sisi lain Mbak Putri itu merasa tertekan karena banyak sekali tugas-tugas dalam organisasi tersebut. Apakah benar begitu, Mbak? Iya, Mbak, benar kayak gitu. Kalau boleh saya tahu, Mbak Putri ini merasa ada berapa organisasi sih yang membuat Mbak Putri itu merasa tertekan gitu? Cuma ada satu sih, Mbak. Oh, cuma ada satu gitu ya, Mbak.
Nah, tertekannya itu kenapa ya Mbak? Alasannya itu kenapa Mbak Putri itu merasa tertekan gitu? Jadi di organisasi itu ada beberapa tugas yang mengikut sertakan saya sebagai penanggung jawab gitu ya Mbak. Awalnya sih saya merasa senang karena dipilih begitu. Cuma mungkin di awal belum banyak tugas dan makin kesini kok kayaknya ngeribetin gitu ya. Sebenarnya nggak setiap waktu sih. Oh, nggak setiap waktu gitu ya Mbak? Iya Mbak. Iya cuma saya ikut sertakan terus gitu loh Mbak. Karena waktu itu bilang gimana kalau misalnya kegiatan ini jangan dipegang sama aku begitu. Tapi sama teman-teman gak setuju, katanya suruh aku aja kayak gitu Mbak. Jadinya kan aku mau gak mau harus menerima ya. Jadi aku agak tertekannya di situ sih Mbak. Oke, jadi cerita Mbak Putri tadi maka dapat saya simpulkan bahwa Mbak Putri itu merasa tertekan gitu ya Mbak, karena kalau diamanahi oleh teman-teman sebagai penanggung jawab itu ya Mbak. Iya Nah, Mbak. kalau dalam perkuliahan itu Mbak Putri merasa beratnya itu kenapa ya Mbak? Nah kalau di kuliah itu kayak banyak tugas ya Mbak. Jadi setiap matkul itu mesti ada tugas. Terus aku juga sering nunda-nunda ngerjain tugasnya. Terus ngerjainnya juga kalau mau deadline. Kayak misal deadline-nya besok, malam baru aku kerjain gitu Mbak. Jadi aku kayak banyak mikirin sih daripada ngerjainnya. Oh, berarti kalau dalam perkuliahan itu Mbak Putri itu merasa berat karena tugas-tugasnya itu banyak gitu ya Mbak, karena Mbak Putri itu sering menunda-nunda tugas, jadinya tugasnya itu menumpuk gitu ya Mbak. Iya Mbak kayak gitu. Oke, dari cerita Mbak Putri tadi, maka dapat saya simpulkan lagi ya Mbak, bahwa Mbak Putri itu merasa tertekan karena di perkuliahan itu banyak banget tugasnya gitu ya Mbak. Terus ada salah satu organisasi juga yang sangat memberatkan Mbak, gitu. Benar begitu Mbak? Iya Mbak kayak gitu. Eh, Kalau boleh saya tahu, Mbak Putri itu merasa tertekannya itu sejak kapan gitu ya Mbak? Dari semester 4 sampai 2. Oh, udah lama berarti ya Mbak. Lalu kenapa Mbak Putri baru ceritanya sekarang? Apakah baru nemu tempat ceritanya sekarang atau kenapa tuh Mbak? Sebenarnya sih itu ya Mbak, karena aku udah ngerasa bebannya berat banget. Terus tertekan juga, ditambah kan semester 7 ini tugasnya lumayan lah ya. Lumayan berat juga. Terus di organisasi aku diikut sertakan terus gitu Mbak. Oh gitu ya Mbak. Berarti dalam hal ini tuh Mbak Putri belum bisa memanage waktu gitu ya Mbak. Memanage waktu dalam kuliah dan juga organisasi. Oke baik. Di sini saya ada eh, sebuah kertas dan juga ada pulpennya juga. Nanti silakan Mbak Putri menuliskan apa saja yang menjadi kendala Mbak Putri dalam perkuliahan. Silakan Mbak, bisa ditulis. Iya. Oh iya Mbak. Iya Mbak. Oke baik, terima kasih ya Mbak sudah menuliskan. Saya baca terlebih dahulu ya Mbak. Iya. Dari yang Mbak tuliskan tadi itu ada 3 hal ya Mbak yang membuat Mbak itu merasa tertekan selama perkuliahan atau menjadi kendala Mbak dalam perkuliahan. Yang pertama itu ada mengerjakan tugas mendekati deadline, kemudian kedua itu ada tugasnya berat dan suka menumpuk, dan ketiga itu ada rasa malas ya Mbak. Iya betul. Oke baik, dari ketiga hal tersebut sebenarnya Mbak itu bisa tuliskan apa saja sih hal-hal yang membuat Mbak itu merasa semangat dalam menjalankan atau mengerjakan tugas-tugas. Silakan Mbak, bisa dituliskan. Ini kertasnya. Ini Mbak udah. Oh iya, terima kasih ya Mbak. Iya Mbak. Oke baik Mbak, jadi
Mbak itu menuliskan 3 hal ya Mbak yang membuat Mbak itu semangat dalam mengerjakan tugas. Yang pertama itu ada fokus, kemudian yang kedua itu ada teman yang mengingatkan, dan yang ketiga itu ada termotivasi dengan teman yang sedang mengerjakan tugas. Sepertinya pernyataan nomor 2 dan 3 itu saling berkaitan ya Mbak, yaitu teman yang mengingatkan dan termotivasi dengan teman yang sedang mengerjakan tugas. Eh, Bolehkah Mbak jelaskan lebih lanjut itu maksudnya gimana Mbak? Ya Mbak, jadi kan kalau setiap kelas pasti kan ada WA group kayak gitu ya. Terus tuh biasanya teman-teman kelas ada yang nanya kayak tugasnya udah kerjain belum, terus kayak nanya ke kapan gitu. Nah dari itu tuh bikin aku termotivasi buat ngerjain tugas ya Mbak. Oke baik Mbak, jadi temannya mengingatkan itu maksudnya temannya ada di grup tersebut ya Mbak? Iya Mbak. Oh iya, Mbak itu efektif nggak sih untuk membangkitkan semangat Mbak dalam belajar? Sebenarnya kurang efektif ya Mbak, kan teman-teman nggak selalu nanyain tugas tuh gitu, terus juga kita nggak bisa kan ngandelin orang lain terus gitu. Iya benar juga sih Mbak. Oh iya Mbak, tadi kan kamu mengatakan bahwa teman yang ada di grup itu tidak efektif ya Mbak dalam membantu membangkitkan semangat Mbak dalam belajar. Nah, kalau dari Mbaknya sendiri nih, apakah ada cara atau upaya yang bisa Mbak lakukan untuk membangkitkan semangat Mbak dalam belajar? Apa ya Mbak? Contohnya gini nih Mbak, Mbak pernah nggak sih kayak bikin tulisan tugas gitu atau jadwal belajar di sebuah kertas gitu, pernah nggak Mbak? Oh iya, pernah sih Mbak, itu aku nulis di buku, tapi habis itu tuh aku lupa kayak nulis di buku yang gimana kayak gitu. Akhirnya kan percuma ya Mbak. Oke, baik Mbak. Dari cerita yang udah Mbak sampaikan tadi, maka saran saya itu Mbak itu bisa menuliskan tulisan tugas di sticky note, kemudian bisa ditempelkan di kamar ataupun di pintu lemari. Tujuannya itu untuk mengingatkan Mbak supaya Mbak itu ingat terus gitu sama tugasnya. Kemudian Mbak itu juga bisa membagi waktu antara mengerjakan tugas kuliah maupun tugas di organisasi. Atau Mbak itu juga bisa menuliskan di buku khusus gitu Mbak untuk menuliskan tulisan tugas tersebut. Mbak itu efektif nggak sih buat Mbak untuk membangkitkan semangat belajar Mbak kembali gitu? Menurut saya efektif sih ya Mbak. Nah, kira-kira kapan nih Mbak itu mau mulai membuat tulisan tugas tersebut? Kayaknya hari Minggu sih Mbak, soalnya kan hari Minggu saya libur tuh kuliahnya. Oh, hari Minggu ya Mbak. Oke, baik. Kalau Mbak itu sudah selesai membuat jadwal tersebut, Mbak itu bisa kirimkan ke saya Mbak. Tujuannya itu untuk menilai apakah hal tersebut itu efektif atau enggak buat Mbak gitu. Nah, jika tidak efektif, kita bisa melakukan sesi konseling kembali di lain hari ya Mbak. Iya Mbak. Oke, baik. Bagaimana nih perasaannya setelah melakukan sesi konseling hari ini? Perasaan saya lebih lega sih ya Mbak, karena saya sudah menceritakan masalahnya ke Bunda, terus saya juga jadi dapat solusinya gimana cara memanage waktu yang benar antara perkuliahan sama organisasi Mbak. Oke, baik Mbak. Mungkin sesi konseling hari ini kita tutup saja ya Mbak. Iya Mbak. Terima kasih ya Mbak sudah melakukan sesi konseling hari ini. Makasih juga udah mau terbuka sama saya, mau menceritakan permasalahan Mbak. Kemudian saya juga mau minta maaf nih Mbak sama Mbak kalau dalam sesi konseling ini itu saya ada salah ucap atau salah perbuatan gitu sama Mbak. Ya Mbak, saya juga ucapin makasih sama maaf ya Mbak, kalau kayak gitu. Oh, kalau pulang dulu ya Mbak. Iya Mbak.